Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Yuli Andini dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan hadis tentang ilmu pengetahuan dalam mata kuliah Hadis Tarbawi 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Nur Habibullah SPDI MPDI, dan sekaligus akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan teman-teman kepada saya. Oke, mari kita bahas. Ketika kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan, sebetulnya sama saja ketika kita berbicara mengenai ilmu, karena ilmu adalah pengetahuan. Begitu juga sebaliknya. Ilmu pengetahuan adalah teori, konsep, gagasan, pemikiran atau ide yang dihasilkan atas kerjasama antara panca indera dan akal dalam memahami berbagai objek kajian. Mencari ilmu dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Keutamaan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala dapat kita simak pada awal mula penciptaan manusia. Para malaikat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud atau menghormati kepada Adam, karena Adam mampu menceritakan nama-nama atau ilmu yang diajarkan Allah dan malaikat tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Hal ini tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30-34. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yaitu hadis yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, Utlubul ilma walau bisin, artinya carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Para ulama menjelaskan makna walaupun di negeri Cina dalam hadis tersebut. Yang pertama, menurut Faid Al-Qadir memberikan arti yaitu walaupun tercapainya ilmu harus mengadakan perjalanan yang sangat jauh, seperti perjalanan ke Cina, dan sangat menderita. Orang yang tidak sabar penderitaan dalam mencari ilmu, kehidupannya buta dalam kebodohan, dan orang yang sabar atasnya akan meraih kemuliaan dunia maupun akhirat. Hadis yang kedua mengenai ilmu pengetahuan, yaitu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarinya kepada saudara sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang ketiga mengenai ilmu pengetahuan, yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Demikianlah penyampaian materi dari saya mengenai hadis tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke sesi jawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu atau sains. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang lebih tinggi. Beberapa ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW menyebutkan pentingnya membaca, pena, dan ajaran untuk manusia dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Keutamaannya yaitu yang pertama, orang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia maupun di akhirat. Yang keempat, orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Yang kelima, orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya itu ibarat sebuah lilin yang menerangi sekitarnya dengan membiarkan dirinya terus terbakar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mempelajari suatu ilmu namun tidak diamalkannya, maka itu tidak menambahkan baginya kecuali kesombongan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, berdasarkan hadis di atas, orang tidak mengamalkan ilmunya berarti orang tersebut termasuk orang yang sombong. Ada 3 hal agar kita selalu menjaga ilmu. Yang pertama, ilmu tidak hanya sekedar dibaca, namun juga harus kita pahami. Kedua, ilmu yang sudah kita pelajari tersebut kemudian kita amalkan. Jika tidak memungkinkan, ajarkan kepada orang lain, baik mengajarkannya secara langsung ataupun menuliskannya. Dan yang ketiga, senantiasa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menurut saya, iya termasuk dosa karena menuntut ilmu itu wajib. Misalnya, untuk sholat saja kita perlu mencari kiblat, mencari waktu yang tepat kapan kita sholat 5 waktu dilakukan. Dan juga ilmu membangun masjid yang benar, membangun tempat wudhu yang baik dan benar, dan sebagainya. Semua itu pasti memerlukan ilmu. Yaps, benar, menuntut ilmu itu wajib. Dan dalam sebuah hadis yang berbunyi, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa memberikan hasil yang positif bagi manusia. Tetapi ilmu pengetahuan tanpa dilandasi oleh agama akan menimbulkan masalah bagi manusia. Oleh sebab itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jangan sampai menghapuskan peran dari agama tersebut. Dalam hubungan dialogis antara keduanya, agama bisa mendukung segala kegiatan ilmiah. Sebaliknya, sains atau ilmu bisa memperbaiki pemahaman religius demi kesejahteraan umat manusia. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran agama Islam. Kitab suci Al-Quran dinilai menjadi sumber segala ilmu pengetahuan. Di dalamnya mengandung keutamaan-keutamaan, oleh karena itu mempelajari serta memahami Al-Quran adalah hal yang paling utama. Berkaitan dengan peran agama Islam yang pertama, akidah Islam sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dalam pemikiran Islam ada 2 sumber ilmu, yaitu yang pertama akal dan yang kedua adalah wahyu. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu keharusan dan harus sesuai dengan pandangan Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa pandangan Islam, maka akan terjadi kekacauan, baik secara fisik maupun non-fisik. Sikap yang pertama yaitu resesif, artinya harus menerimanya dengan bijak. Yang kedua adalah selektif, artinya memilah-memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Yang ketiga ada digesif, artinya diarahkan untuk amal ma'ruf
nahi mungkar. Yang keempat ada adaptif, yang artinya harus sesuaikan dengan jati diri sebagai seorang muslim. Dan yang kelima, transmitif, artinya kembangkanlah untuk menyiarkan agama Islam tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai hadis tentang ilmu pengetahuan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.